Ya, seandainya fikih itu sempit, itu guru murid satu aja tuh pembahasannya, wis blas, tidak ada pembahasan lagi. Kenapa kemudian ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan mazhab-mazhab yang lain? Karena memang salah satu tujuan fikih adalah meluaskan, ya, meluaskan kemudian pikiran dan memudahkan perkara. Maka aneh kalau kemudian orang belajar fikih malah jadi menyempitkan urusan. Itu aneh pola berpikir. Wong fikih itu sendiri untuk meluaskan dan memudahkan urusan, justru malah kemudian belajar fikih jadi sempit. Nah itu kan aneh. Maka para jamaah sekalian oleh Allah, konsep kita ini adalah tabayun. Jangan sampai mengedepankan buruk sangka dan permusuhan. Jangan sampai kita tuh fokus kepada, ya, musuh-musuh, permusuhan gitu. Kenapa? Kalau kita fokus kepada permusuhan, teman-teman yang Allah, ruginya apa? Ruginya itu tiap pekan. Tahu enggak? Kalau kita punya musuh atau mengeruncingkan permusuhan, itu rugi tiap pekan. Kenapa rugi tiap pekan? Ada hadis sahih dari Rasulullah SAW begini, bahwa tuftahu abwabul jannati, bahwa setiap pintu surga itu, abwabul jannah, itu dibuka setiap apa? Yaumal itsnaini wa yaumil khamis. Setiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi tiap pekan pintu surga itu dibuka. Dan sebagian ulama mengatakan tafsirnya adalah pintu langit. Artinya amal-amal kita tuh dinaikkan, itu di hari Senin dan Kamis. Jadi kalau hari Senin dan Kamis, malaikat-malaikat yang nyatet amal-amal kita itu naik ke langit, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dinaikkan ke langit, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian menyampaikan apa? Fayughfaru likulli abdin. Diampuni semua dosanya orang-orang itu. Orang-orang yang punya amal. Jadi kalau jenengan hari Senin dan hari Kamis punya amal, kemudian amalnya itu dinaikkan, dan dalam keadaan naik itu kita sedang beramal soleh. Makanya kenapa kemudian orang pada puasa di hari Senin dan Kamis, salah satunya adalah dia berharap agar ketika amalnya dinaikkan, tercatat dia sedang dalam keadaan puasa. Begitu dinaikkan, langsung Allah tuh berikan titah, Allah tuh berikan perintah, fayughfaru likulli abdin. Semua hambaku diampuni dosanya. Ya, selama dia apa? La yusriku billahi syai'an. Selama dalam hatinya tidak ada syirik sama sekali. Illa, kecuali, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali rajulan, mereka orang-orang yang siapa? Yang kanat bainahu wa baina akhihi sya'nahu. Yang mereka antar saudaranya sya'nahu. Mereka punya apa? Punya kebencian. Jadi kalau masih bermusuhan, Pak, Bu, kita itu kehilangan potensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setiap Senin dan Kamis. Berarti kan rugi tidak pekan gitu. Ya. Kita rugi tiap pekan. Ya, semakin panjang permusuhannya, semakin lama Allah kemudian tunda. Maka dikatakan, jangan ampuni mereka yang rajulan kanat bainahu wa baina akhi, ya, syahnahu. Ya, syahnahu. Yang mereka kemudian punya keburukan, punya permusuhan. Kemudian dikatakan kepada para malaikat ini, ya, sampai kapan ya Allah? Ya, sampai kapan? Sampai hatta yastoliha. Sampai kemudian islah mereka. Sampai mereka islah. Ya, anziru, tunggu dulu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tunggu. Anziru hadaini, tunggulah dua orang ini. Jadi tidak cuman yang musuhi. Ya, yang nanggepi pun juga. Jadi kalau jangan dimusuhi ini, terus nanggepi, podo ae. Dimusuhi yang menang ya santai, tidak apa-apa. Tapi kan dimusuhi kok nanggepi, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, anziru hadaini, tunggu kedua orang ini hatta yastoliha. Sampai keduanya kemudian islah, sampai kemudian berdamai. Bayangkan itu. Berarti kita berpotensi kehilangan ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tiap pekan. Dalam keadaan kita sama-sama tahu tiap pekan dosa kita ini nambah. Berarti harusnya, ya, salah satu cara untuk meringankan hisab kita adalah tidak usah punya musuh, paling enak. Ya, ampuni orang-orang yang salah, gitu. Ampuni orang-orang yang jahat, ya sudah, ampuni aja. Longgar ke hati. Ya.
Maka kalau kita belajar fikih, teman-teman, jenengan akan pernah mendapati kan, pasti. Ini salah satu hadis populer banget. Ya. Kita mendapati ada riwayat bahwa dosa itu sampai dibolehkan jika kaitannya dengan mendamaikan kedua orang. Dusta itu, ya, dusta itu, bohong itu tidak boleh dalam Islam. Ya, termasuk salah satu dosa yang dihindari adalah berdusta. Tapi sampai Allah berikan keringanan lewat hadisnya Rasulullah SAW. Ya, boleh dusta ketika nopo? Ketika kaitannya dengan satu di antara tiga itu. Satu adalah ketika perang, al-harb. Ya, perang itu boleh dusta. Jangan perang jujur ya entek kabeh. Ya. Ditakoni musuhe, "Bawa pasukan piro, Kang?" 50. Wah, konangan. Pasukannya gur 50 tok apa. Ya, serbu. Senjatamu duwene apa? Bambu runcing. Nah gitu ya. Kalah kita. Dalam peperangan boleh bersiasat, boleh ngapusi, dusta boleh. Itu siasat. Yang kedua, yang dibolehkan dalam berdusta adalah apa? Wal islahu bainan nas. Ketika punya niat mendamaikan kedua orang, boleh kita berdusta. Ya. Demi nopo? Demi kedua orang itu bisa berdamai. Artinya dustanya adalah ngomong sing apik-apik. Ya. Misalnya jenengan dikonfrontasi, "Mbak, tenan ra sih si fulan ngomong kayak aku gini. Ya. Jenengan tahu sebenarnya itu benar. Tapi kemudian jenengan mengatakan, "Enggak kok, Mbak. Justru malah si fulan itu ngomong jenengan tuh begini, sing apik-apik." Jenengan ngubah sedikit dengan niat supaya tidak terjadi permusuhan di antara keduanya, boleh. Ya. Sampai ada keringanan dalam dusta terkait dengan apa? Mengislahkan kedua orang. Saking pentingnya bersatu daripada bermusuhan. Ya. Jadi Islam itu Allah Subhanahu wa taala lebih menghormati, lebih menghargai orang-orang yang islah daripada yang bermusuhan. Sampai ada keringanan dalam dosa dusta dengan niatan mengislahkan kedua orang. Maka teman-teman yang Allah, okay. Aturan kedua yang kemudian kita harus pahami apa? Ya, upayakan tabayun, utamakan tabayun. Okay. Jangan buruk sangka dan bermusuhan. Ya, itu tips keduanya. Tips ketiga supaya kita selamat dalam muamalah adalah hindari tertarik dengan aib orang lain. Hindari tertarik dengan aib orang lain. Karena tertarik dengan aib orang lain ini awal dari banyaknya permusuhan dan perpecahan. Tertarik dengan aib itu banyak, kawan-kawan. Akhirnya menjadi sebab permusuhan itu mulai dari tertarik aib orang lain. Ya. Sekarang gini, kalau kita mau pikir-pikir dengan baik, setelah jenengan tahu aib orang lain, misalnya nih, sudah tahu aibnya orang lain, ya, selalu ada dorongan, ya. Kalau kita tahu aibnya orang lain, pasti selalu ada dorongan untuk menyebarkannya. Wis budget ngerti sesuatu yang kemudian wow luar biasa, terus disimpen dewe. Koyok mangan durian ora dibagi-bagi gitu ya. Koyok mangan enak tapi ora cerita-cerita. Ya. Sesuatu yang kemudian menurut kita baik, menurut kita kemudian keren, luar biasa, itu pasti akan ada dorongan untuk diceritakan. Sama. Aib orang lain seringkali menarik buat kita. Maka begitu panjenengan tahu aib orang lain, pasti akan ada dorongan untuk kita menceritakan kepada orang lain. Pasti. Dan disitulah awal dari mula perpecahan atau permusuhan. Kenapa? Gini, orang kalau sudah dibuka aibnya, dia terima nggak kira-kira? Nggak terima. Orang kalau sudah dibuka aibnya, nggak terima. Dan apa yang akan dilakukan? Dia akan mencari tuh. Kalau misalnya hatinya pas lagi kotor, setan pas lagi berkuasa dalam hatinya misalnya, apa yang dilakukan? Dia akan cari pembalasan. Bicarane dia dapat aib panjenengan, sudah. Makanya kita lihat orang yang mempermalukan orang lain biasanya tidak lama langsung dicari tuh jejak digitalnya. Hari ini gitu kan,
Orang yang habis mempermalukan orang lain, besoknya jejak digitalnya keluar. Ternyata dia dulu pernah jelek begini. Wah, sudah pasti. Maka ketika kita mempermalukan orang lain, buka aibnya orang lain, siap-siap sebenarnya kita menunggu waktu untuk aib kita dibuka juga. Pasti. Dan kalau sudah begitu, permusuhan terjadi. Orang tidak akan puas. Ya, orang tidak akan puas kok. Ketemu satu aib, dia akan cari aib berikutnya. Dibalas lagi. Tidak ada habis. Maka teman-teman dari Allah, para jemaah sekalian dari Allah, jangan tertarik dengan aibnya orang lain. Tertarik dengan aib orang lain itu sumber dari perpecahan, sumber dari permusuhan. Dan kalau sudah urusannya sama aib, Pak, Bu, kalau sudah urusannya sama aib, ya, kita itu sebenarnya kalau sampai ini satu wasiat barangkali mungkin sampai, boleh dianggap wasiat lah, boleh dianggap ijazah, terserah apapun itu. Kalau sampai kita tahu aibnya orang lain, sebenarnya Allah itu ngasih kesempatan kita untuk jadi orang yang selamat di akhirat. Dengan catatan jenengan tidak cari tahu ya. Dengan catatan jenengan tidak cari tahu. Delalah kok aibnya orang lain sampai kepada kita. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala justru malah sedang ngasih kita privilege. Allah justru sedang ngasih kita senjata untuk bisa selamat di akhirat. Ketika apa? Ketika aib itu kita simpen, kita jadi orang terakhir yang mendengarnya. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dan juga dalam hadis riwayat At-Tirmizi, ya, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa barang siapa yang kemudian man roda an irdi akhihi, barang siapa yang dia itu menjaga, ya, menjaga saudaranya dari fitnah kejinya orang lain. Jadi, kalau ada orang yang menjaga saudaranya dari fitnah kejinya orang lain, man roda an irdi akhihi radallahu an wajhihi nar yaumal qiyamah, Allah nanti akan menjaga wajahnya dari api neraka. Jadi kalau kita ini mendengar aib orang lain, kemudian ada seorang yang dia pengen mengumbar aib itu, kemudian kita jadi tahu kita tentang eleknya si orang ini, tapi kita kemudian membelanya. Dalam konteks membela itu mencegahnya. Wes sudah, tidak usah diteruskan. Ya, orangnya tidak sejelek itu kok. Orangnya tidak seburuk itu kok. Ya, kita berupaya untuk mencegah jatuhnya harga dirinya seorang muslim yang dijatuhkan dengan keji dan sebagainya itu. Kita kemudian membela. Maka Allah kemudian menjanjikan apa? Menjanjikan diselamatkan wajahnya dari api neraka. Dalam redaksi yang lain, Allah sampai kemudian menyebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan, Allah akan kirimkan malaikat untuk mengukuhkan langkahnya nanti ketika melewati jembatan Sirat. Jadi jembatan Sirat itu yang begitu susahnya itu nanti akan jadi mudah, sebab Allah akan mengirimkan kepada kita malaikat yang membantu kita mengokohkan langkah. Ketika apa? Ketika nantinya kita mendengar aib orang lain, kemudian kita mencoba untuk menutupi aib itu. Jadi upaya mencegah orang lain dari diumbar aibnya, dari difitnah dengan keji, itu adalah senjata kita nanti selamat di yaumul qiyamah. Jangan dipakai sekarang. Dengar aib orang lain malah dicerita-cerita, di-share itu ya. Itu namanya jenengan justru dikasih senjata sama Allah, dipakai di waktu yang salah. Jadi kalau kita dapat aib orang lain, kelompok dikumpulkan, tapi itu disimpan untuk kemudian kita bantu mereka terjaga aibnya. Ya. Apabila aib itu kemudian aib-aib khilaf, aib-aib yang tidak ada niat, ya, beda dengan aib yang memang kejahatan, ya beda. Jangan diartikan nek wong sing nyolongan ya aja ditutup-tutupi. Wong sing seneng, ya, wong sing seneng kemudian ngerusak rumah tangganya orang, ya jangan ditutup-tutupi. Ya, memang niat misalnya. Ya. Orang sing seneng tuduh saksi palsu dan sebagainya, atau nuduh-nuduh yang tidak benar itu, ya kita boleh menyampaikan itu sebagai bagian dari menyelamatkan orang lain, boleh. Ya, ada orang-orang misalnya kok senengi ngambil harta orang lain gitu ya. Kita perlu sampaikan kepada orang lain, Mas, hati-hati nek bisnis sama si fulan, hati-hati kalau bisnis sama si fulan.
itu boleh. Ya, karena kita dengan niat menyelamatkan orang lain, jangan sampai kemudian dia ikut rugi. Ya. Ya, jadi misalnya di antara pengusaha, misalnya ada orang yang senengane kok anak urusan karo si fulan ini mesti ruwet. Ya, hati-hati. Kita boleh mengingatkan kepada orang lain, hati-hati mas kalau bisnis dengan si fulan, hati-hati kalau muamalah dengan si fulan. Ya, ini boleh. Yang tidak boleh diumbar adalah ketika orang-orang yang dia punya aib karena ketidaksengajaan, karena khilaf di masa lalu misalnya. Ya. Karena kemudian keadaan-keadaan yang bukan karena niatnya, tapi karena keadaan. Ya. Ini ditutup sebisa mungkin. Ya, ditutup sebisa mungkin. Sebagai bagian dari upaya kita untuk nanti mendapatkan kemudahan di jembatan Sirat, ya, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikukuhkannya lewat malaikat-malaikat yang Allah turunkan. Ya, jadi kalau kita dapat aibnya orang lain, jaga. Ya, siapa tahu itu adalah sebab kemudahan kita nanti di yaumul qiyamah. Yang keempat, yang terakhir, ya. Kalau kita ingin selamat dalam muamalah dengan manusia adalah perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Ya. Rasulullah SAW menyampaikan, "Faman ahabba an yuzazaha anin nar wa yudkhalal jannah." Barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, wa yudkhalal jannah fayatihi, dan kemudian dia pengen nantinya kematian mendatangi, fayatihi maniyatuhu, ya, dan dia pengen kematian itu mendatangi dia dengan baik, ya, dalam kondisi wa huwa yu'minu billah wa yaumil akhir, dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kata Rasulullah SAW, wal ya'ti ilan nas, maka dia harus memperlakukan orang lain, ya, alladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan. Ya. Maka teman-teman, memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan itu adalah kaidahnya Rasulullah SAW. Ya, apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya adalah gambaran di masa depan apa yang akan kita dapatkan nanti. Jadi kalau jenengan hari ini ngomong sing api-api tentang orang lain, maka di masa depan jenengan juga akan mendapati orang lain itu akan ngomong yang api-api kepada jenengan. Kalau hari ini kita senangnya menebar fitnah pada orang lain, maka jangan kaget kalau suatu saat kita akan mendapati fitnah tentang diri kita. Kalau kita hari ini senang menolong orang lain, insya Allah di masa depan kita akan ditolong oleh orang lain. Tapi kalau hari ini kita menyusahkan urusan orang lain, maka di masa depan pun kita akan mendapati urusan kita disusahkan oleh orang lain, dipersulit orang lain. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, wa ya'ti ilan nasi alladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Kalau kamu pengen urusanmu baik, masuk surga, mudah jauh dari neraka, maka perlakukan orang lain, ya, sebagaimana kamu pengen diperlakukan. Ya. Jadi punya prinsip golden rule kalau orang barat bilang. Ya, orang barat bilang golden rule, aturan emas. Aturan emas itu disebutkan, ya, hormati orang lain sebagaimana kamu pengen dihormati, perlakukan orang lain sebagaimana kamu pengen diperlakukan. Ya, ternyata Rasulullah SAW sudah mengajarkan itu. Ya, ternyata Rasulullah sudah mengajarkan itu, bahwa apapun yang kita lakukan kepada mereka kembali kepada kita. Ya, di surat Al-Isra ayat ke-7 itu, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, sesungguhnya berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jadi kita berbuat baik itu bukan untuk orang lain, bukan. Kita berbuat baik itu sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri. Karena apapun yang hari ini kita tanam, yaitu nanti akan kita tuai. Islam tidak mengajarkan apa ya? Islam tidak mengajarkan kemudian hanya berpikir hari ini tok. Enggak. Islam mengajarkan kita untuk berpikir jauh ke depan. Islam mengajarkan kita untuk berpikir esok. Ya, maka salah satu upayanya adalah dengan cara mempersiapkan kehidupan kita di masa depan dengan berbuat baik di hari ini. Ya. Dan itu yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala sampaikan, in ahsantum li anfusikum. Kita tuh berbuat baik bukan untuk siapa-siapa, ya buat kita sendiri. Ya. Maka yakin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah para jamaah sekalian, maka yakino, yang yakin, okay, apapun yang kita lakukan hari ini semua akan kembali kepada kita.
Sehingga jangan pernah bosan berbuat baik. Oke. Kita hari ini berbuat baik, pasti nanti ujungnya ketemu baik. Oke. Urusannya cuma masalah sabar dan tidak saja. Ada orang itu sing pengen ini tuh minta apik saat ini, besok panen. Nah, itu kayak panjenengan nanam jagung saiki engko sore awah, itu kan tidak mungkin. Nah, semua itu butuh proses, apalagi kebaikan. Dan seringkali kebaikan itu Allah datangkan dengan cara yang istimewa. Saya kasih contoh begini, Bapak Ibu rahmati Allah, kalau jenengan sedang cinta dengan seseorang atau senang dengan seseorang, terus panjenengan pengen ngasih hadiah kepada orang itu, jenengan pengen ngasih hadiah kepada orang itu, maka pasti kita kalau ngasih hadiah kepada orang tertentu yang kita sayang, yang istimewa, pasti yang pertama dipilih barang sing kira-kira paling apik atau yang paling dia butuhkan. Tidak mungkin jenengan akan sembarangan tuku hadiah, itu tidak mungkin. Ya, orang istimewa kok jenengan tuku ke peniti kan tidak mungkin. Ya, jenengan tuku ke trek dress gitu ya. Ya. Pasti jangan mikir apa sih yang kemudian menurut saya itu bagus dan akan dikenang, atau menurut dia bermanfaat. Kita masih mikir. Untuk mikir hadiah itu aja suwe mau cepet kadang-kadang. Suwe. Hanya baru untuk mikir hadiahnya. Itu lama. Ya. Misalnya hari hanya bulan depan, itu dari sekarang harus mikir, opo ya sesuk ya. Kita mau ngasih dia apa ya? Udah dipikir dulu, lama. Begitu ketemu, mikir lagi, apa yang dipikir? Waktu memberikannya kapan? Waktu memberikannya kapan? Tidak mungkin sembarangan ngasih itu. Ya, enggak. Pasti dipikir kapan waktunya. Ya. Bahkan kalau perlu dipikirkan apa? Keadaannya. Disetting dulu keadaannya. Makanya sampai ada beberapa yang kemudian mempersiapkan surprise. Ya. Digawe keadaannya begini. Supaya apa? Supaya hadiah yang diberikan tidak cuma barangnya yang berkesan, tapi waktunya juga berkesan. Sampai dipikirkan waktunya. Tidak cuma barangnya dipikir, tidak cuma waktunya dipikir, bahkan kadang-kadang cara bungkusnya pun dipikir. Ya. Bungkus kertas kadonya dipikir, ya, dikai pito lah, dikai apa, zaman sekarang ada buketnya, ya, dirangkai dengan buket tertentu, dirangkai dengan kata-kata tertentu, dirangkai dengan ini itu dan sebagainya. Lihat, kita mau ngasih hadiah kepada orang yang kita sayang, yang istimewa saja, hadiahnya dipilih, waktunya dipilih, keadaannya diciptakan, bungkusnya dipikirkan. Kemudian bahkan kadang-kadang tidak cukup di situ, masih pakai apa? Kata ucapan, kartu ucapan. Ya, supaya tambah istimewa, ada kartu ucapannya. Kalau kita manusia saja, kepada sesama manusia seribet itu, seprepare itu, semikirin itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mau ngasih sesuatu kebaikan kepada kita jauh lebih sempurna dari itu. Maka jangan kaget kalau kadang-kadang waktunya lama, sebab Allah sedang mempersiapkan momen yang terbaik. Begitu panjenengan dapat, istimewa. Begitu jangan dapat, tidak akan terlupakan sama sekali, terngiang-ngiang seumur hidup. Ya. Bungkusnya itu istimewa, waktunya istimewa. Ya. Bahkan kadang-kadang ya, dihajar dengan keadaan yang istimewa dulu, sampai akhirnya kita membuat mengati itu ya. Ya. Gitu ya. Sampai kan tutul estek sih. Misale sampai kan tutul estek sih. Ya. Terus dionek-onek kayak gitu ya. Untuk dapat apa? Untuk dapat istimewa. Maka kadang-kadang ada momen-momen tertentu dalam kehidupan kita sing nyakitin, sing nyelekit, sing ndak enak. Itu ya dalam rangka apa? Dalam rangka kemudian supaya kita itu merasa istimewa ketika nanti dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman, semua kebaikan itu pasti dibales. Kadang-kadang hanya butuh waktu yang sedikit lebih lama. Karena istimewanya apa yang akan diberikan kepada sekalian. Jadi 4 prinsipnya itu ya. Muamalah itu penting dalam urusan kita sebagai seorang mukmin. Bahkan muamalah menjadi salah satu kunci indikator kesuksesan kita kelak di akhirat. Surga kita atau neraka kita ditentukan oleh muamalah kita dengan manusia. Ya, tidak cuma hanya sekedar urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
Maka supaya kemudian muamalah kita selamat, ya, pakai 4 indikator ini, ya. Pakai 4 indikator ini. 1, apa tadi? Jangan gampang kepancing. Jangan gampang kepancing. Sebisa mungkin tahan diri untuk tidak mudah bereaksi dengan orang lain. Untuk tidak mudah bereaksi. Diajak jagongan, saya kira-kira nyerempet-nyerempet gibah, tahan. Diajak gojekan, saya kira-kira sudah mulai keluar dari pakem-pakem, keluar dari, ya, adab-adab normatif, tahan. Kalau ditanya orang yang sekiranya kita tidak ngerti, tahan diri dari menjawab. Jangan sampai kepleset, jangan sampai kepancing. Tahan diri sebisa mungkin. Yang kedua adalah upayakan tabayun, utamakan tabayun. Hindari permusuhan sebisa mungkin. Jangan sampai dalam hati kita punya kebencian kepada orang lain, punya musuh, ya. Jangan sampai kemudian hati kita ini penuh dengan permusuhan. Akhirnya nanti rugi, apa? Rugi setiap pekan dari mendapatkan rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Iman. Hal yang paling kita butuhkan di dunia ini adalah apa? Ampunannya Allah Subhanahu wa taala sebelum mati. Kalau kita mau jujur, tidak ada yang lebih kita butuhkan kecuali ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Kita boleh kehilangan harta, kita boleh kehilangan teman, kita boleh kehilangan apa saja sebelum mati. Karena apa? Karena kalau kita nanti masuk surga, semuanya Allah ganti kok. Semua orang yang meninggalkan kita, yang meninggal lebih dulu, yang pergi lebih dulu, nanti di surga ketemu lagi insya Allah. Harta yang hari ini kita habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah ganti lagi di surga. Tidak akan ada kehilangan sama sekali. Orang-orang yang hilang akan diganti, harta yang hilang akan diganti, semua kesakitan akan diganti, ya. Maka tidak ada yang paling kita butuhkan di dunia ini kecuali ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mendapatkan semua yang kita harapkan tadi, orang-orang terkasih, harta yang hilang dan sebagainya, kita butuh masuk surga dulu. Kita butuh selamat di akhirat. Dan salah satu paspor untuk kita bisa selamat di akhirat adalah ampunannya Allah Subhanahu wa taala sebelum kita wafat, sebelum kita meninggal. Dan alangkah ruginya kita terhalang dari ampunannya Allah Subhanahu wa taala cuman goro-goro ego, duwe perasaan benci dan bermusuhan dengan orang lain. Rugi. Mempertahankan ego. Nek wonge ra njaluk ngapura sik ora bakal tak apura. Rugi, Pak. Mending kita yang datang wis isin pisan tok. Loh, isin pisan tok. Kalaupun kemudian kita datang dalam keadaan malu, kita harus memulai. Nah, yo malune gur tok. Tapi setiap pekan kita dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Daripada isinmu mbok tahan, setiap pekan tidak dapat ampunannya Allah. Rugi lah. Coba dibandingkan perbandingannya. Ya, mau mempertahankan yang mana? Mempertahankan ego atau ampunannya Allah setiap pekan? Nek saya yos mending ampunan Gusti Allah kemana-mana. Jadi upayakan tabayun. Yang ketiga, jangan tertarik dengan aibnya orang lain. Aib orang lain itu awal dari permusuhan, awal dari perpecahan. Dan kalaupun sampai kemudian kita mendengar aibnya orang lain, bisa jadi itu adalah cara Allah membuat kita selamat kelak di yaumul hisab, di jembatan Sirat, bisa melewatinya dengan mudah. Dengan catatan aib itu berhenti di kita. Aib itu berhenti di kita. Sudah cukup. Ya. Tidak usah kemudian kita merasa paling keren hanya gara-gara tahu aibnya orang lain. Ya. Apa yang kita harapkan dari tahu aibnya orang lain? Diceritake pun hanya akan jadi sebab orang benci dan mencari aib kita. Maka siapa yang sudah berani mengumbar aibnya orang lain, siap-siap aibnya sendiri dibongkar. Pasti. Ingat jejak digital kita sekarang di mana-mana. Jejak digital kita di mana-mana. Dan yang terakhir, yang keempat adalah perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Itu prinsip muamalah supaya panjenengan selamat dalam urusan dunia kita insyaallah. Ya, berkatan para jamaah sekalian dari Allah. Okay. Kajian kita pada sore hari ini semoga yang sedikit ini bisa menjadi pengingat buat kita semuanya, terkhusus untuk diri saya pribadi, ya, bahwa adab itu lebih penting daripada sekedar kemudian
keahlian kita. Ya. Ilmu tidak ada gunanya tanpa akhlak yang baik. Ilmu tidak ada gunanya tanpa adab yang baik. Kalau hanya bicara alim saja, iblis itu alim, iblis itu pinter, iblis itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena muamalahnya jelek, maka menjadi berakhir di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala yang kekal. Ya, jadi pinter tok itu tidak guna. Seneng ngaji itu ya tidak guna. Kalau kemudian kita masih senang dengan permusuhan, ya. Maka para jamaah sekalian saya ingatkan, nek sampun ngaji, ya, hindari permusuhan. Ya. Kalaupun orang lain kemudian ilmunya berbeda, fikihnya beda, sudut pandang agamanya berbeda, hormati selama mereka punya dalil. Tidak usah kemudian saling konfrontasi, saling jadi sebab untuk menjatuhkan harkat martabat saudara sesama muslim. Ingat, setan sangat gemar untuk melihat kita berseteru, berpisah. Ya, bahkan salah satu dosa, ya, salah satu prestasinya iblis adalah ketika memisahkan dua orang suami istri. Ya, maka kalau bisa, ya, jangan sampai seorang muslim itu berpisah dalam keadaan tidak ada apa ya? Kalaupun mau berpisah dengan cara yang baik. Ya. Kalaupun berpisah dengan cara yang baik, bukan karena kebencian, bukan karena kemudian permusuhan, bukan karena fitnah, bukan karena kemudian hal-hal yang meruncingkan permusuhan, insyaallah. Ada Allah yang majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.